Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Trizero. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arif Rahmandani. Pada kali ini kita akan mempelajari salah satu fitur di menu CH2.1, yakni menu pengiriman submenu distribusi khusus. Di mana biasanya ini dilakukan oleh level kabupaten kota ataupun provinsi untuk mengalokasikan suatu barang ataupun alkes ya, obat ataupun alkes ke level di bawahnya. Makanya kita breakdown atau kita bagi menjadi dua, yakni distribusi khusus dari kabupaten kota ke UPK dan distribusi khusus dari provinsi ke kabupaten kota. Baik, distribusi khusus merupakan suatu push DO, dulu kita sebut sebagai push DO, push delivery order, yang dibuat dengan tidak berdasarkan laporan rutin, dikarenakan karena adanya biasanya bencana atau permintaan pengiriman tidak melalui sistem SIHA. Nah, Pusdeo ini yang asalnya dari Dinkes Provinsi, Dinkes Kap Kota, dan Fasiankes di luar permintaan reguler dilengkapi juga dengan surat permintaan tertulis. Selain itu juga untuk pemenuhan logistik program HIV/AIDS dan PIMS, obat-obat ARV, IOIMS, terapi pencegahan, reagen, sebagai starter kit pada layanan baru. Ya, layanan baru PDP sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika ada layanan baru, ingin membuka suatu PDP, maka Pusdeo ini bisa dijadikan sebagai fitur untuk mengirimkan obat-obatannya. Berikut alur proses distribusi khusus dari kabupaten kota ataupun provinsi di SIHA 2.1. Pertama, kita masuk ke akun farmasi kabupaten kota ataupun provinsinya, di mana di sana dibuatkan draft distribusi khususnya, memasukkan jumlah-jumlah barangnya berdasarkan satuan kemasan. Lalu setelah itu, PPHIV kabupaten kota ataupun provinsi melakukan verifikasi draftnya yang telah dibuat farmasi dan persetujuan pengiriman distribusi khususnya. Setelah diverifikasi distribusi khususnya oleh Dinkes Kap Kota, oleh PPHIV, baik di kabupaten kota ataupun provinsi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila permohonannya tidak disetujui, akan ada status distribusi khususnya menjadi ditolak. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat baru. Bila disetujui, farmasi kap kota atau provinsi menyiapkan barang dan mencetak DO atau SBBK-nya untuk dokumen pengiriman dan mengirimkan di SIHA 2.1. Selanjutnya, staf farmasi baik itu di Vaskes ataupun di Kap Kota yang dituju melakukan penerimaan logistik di menu penerimaan. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah distribusi khusus dari kabupaten kota ke UPK atau ke layanan ya. Pertama, kita akan masuk ke akun farmasi kabupaten kotanya. Untuk pembuatan draft, pilih menu pengiriman, lalu pilih submenu distribusi khusus, lalu klik tombol buat pengiriman distribusi khususnya. Selanjutnya akan tampil kolom-kolom yang isinya ke jenis unit itu diisi Fasiankes. Ke unitnya diisi nama Vaskes yang dituju. Serta tanggal buat draftnya diisikan tanggal dilakukannya distribusi khusus, lalu klik simpan. Nah, di sini farmasi memasukkan jumlah logistik yang ingin dikirim. Nah, tentunya jumlah-jumlah di sini merupakan jumlah satuan kemasan. Ya, baik itu obat-obat ARV, obat-obat IOIMS,
ataupun alkes, ataupun reagen dari laboratorium ya untuk kebutuhan laboratorium. Bila sudah jumlah yang dikirim, lalu klik simpan. Ya. Jika sudah sesuai dan tidak ada yang diedit, lalu klik permohonan persetujuan pengiriman. Nah, di sini ada dua tombol edit. Edit yang pertama di sebelah kiri atas itu bila ada kesalahan bisa mengganti nama fasiliankesnya. Untuk edit barang, ini bila ingin menambahkan atau mengurangi jumlah obat-obatan ataupun alkes ataupun reagen yang ingin dikirimkan. Bila tidak ada, langsung saja klik kirim permohonan persetujuan pengiriman. Lalu setelah itu di bagian paling bawah isikan tanggal permohonan lalu klik simpan. Setelah itu status approvalnya menjadi review. Sementara untuk status pengirimannya menjadi dalam evaluasi. Dua-duanya berwarna ungu. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah melakukan approval oleh PP HIV Kabupaten Kota dengan cara masuk ke akun PP HIV Kabupaten Kota, lalu pilih submenu pengiriman distribusi khusus. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun PP HIV Kabupaten Kota. Nah, untuk melakukan approvalnya, kita pilih dulu menu pengiriman submenu distribusi khusus, lalu klik tombol pensil berwarna emas, yang artinya persetujuan pengiriman. Di sini, pilih status approvalnya menjadi disetujui. Ya. Lalu setelah itu isikan tanggal persetujuannya, isikan catatan bila ada, lalu klik simpan. Lalu status approvalnya sudah berubah menjadi disetujui dan status pengirimannya menjadi dalam proses. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengirimkan barang oleh Farmasi Kap Kota dengan cara masuk ke akun Farmasi Kap Kota kembali. Lalu pilih menu pengiriman, submenu distribusi khusus. Nah, di sini kita sudah masuk ke Farmasi Kabupaten Kota, pilih menu pengiriman, lalu distribusi khusus. Di sini akan tampil tombol icon pesawat kertas yang artinya kirim barang. Kita klik di situ. Di sini kita harus mengisikan tanggal kirimnya. Dan yang kedua adalah nomor surat. Nah, isikan nomor surat ini dengan nomor surat barang bukti barang keluar atau kita sebut biasanya SBBK. Ya, yang biasa dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Ya, saya ulang kembali, nomor surat ini merupakan nomor surat bukti barang keluar atau nomor SPBK dari Dinkes Kabupaten Kota setempat yang membuatnya. Lalu klik simpan. Otomatis status approvalnya menjadi disetujui dan status pengirimannya sedang dikirim. Lalu selanjutnya adalah penerimaan oleh Fasiankes yang dituju. Nah, di sini peran sudah berpindah dari kabupaten kota ke Fasiankes. Nah, langkahnya biasanya masuk ke akun staf farmasi Fasiankes, lalu pilih submenu penerimaan. Nah, di sini staf farmasi Fasiankes, kita login dulu
di akunnya staf farmasi Pasienkes. Untuk melakukan penerimaan, pilih submenu penerimaan. Akan muncul di bagian paling bawah, biasanya ada notifikasi untuk melakukan penerimaan barang. Dengan cara klik tombol amplop berwarna kuning yang artinya terima kiriman barang. Ya. Lalu isikan kembali tanggal terima obat-obatan ataupun alkes yang didistribusikan, catatan bila ada, lalu klik simpan. Di sini status approvalnya menjadi disetujui, status pengirimannya menjadi diterima penuh. Ya, artinya proses distribusi khusus dari kabupaten kota ke Fasiankes sudah selesai. Nah, dan otomatis stok yang dikirimkan sudah masuk ke stok Fasiankes dan bisa digunakan untuk kegiatan atau kebutuhan layanan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, section yang kedua, di menu distribusi khusus dari provinsi ke kabupaten kota. Pada prinsipnya sama, ya. Cuman eh, levelnya yang berbeda. Dari kalau ini level provinsi mengirimkan obat-obatan atau alkes ke kabupaten kota. Masuk ke akun farmasi terlebih dahulu, seperti pada saat awal. Untuk pembuatan draft, pilih menu pengiriman, pilih submenu distribusi khusus, lalu buat pengiriman distribusi khusus. Nah, klik tombolnya. Setelah itu, isi kolom jenis unitnya, unit kabupaten atau kota. Ke unitnya diisikan kabupaten kota yang dituju. Tanggal buat draftnya diisikan tanggal dilakukannya distribusi khusus. Ya, keterangan diisikan boleh apabila ada, lalu klik simpan. Di sini, masukkan jumlah logistik yang ingin dikirimkan. Ya, sama kayak proses sebelumnya, itu jumlah yang diisi merupakan jumlah satuan kemasan. Ya, bila sudah, scroll di bagian paling bawah, lalu klik simpan. Nah, di sini ada beberapa fitur juga, yakni tombol edit yang bagian atas, itu bila ada kesalahan, bisa mengganti nama kabupaten kotanya. Klik tombol edit yang di bagian atas sebelah kiri. Akan tetapi, bila ingin mengedit dengan menambahkan atau mengurangi jumlah barang-barang yang ingin dikirim, itu menggunakan tombol edit barang. Sementara, bila sudah selesai, semua tidak ada lagi yang ingin diedit, klik tombol permohonan, kirim permohonan persetujuan pengiriman. Lalu, isi tanggal permohonan, klik simpan. Otomatis, di sini status approval-nya berubah menjadi review dan status pengirimannya menjadi dalam evaluasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan approval oleh PPHIV Provinsi dengan cara masuk ke PPHIV Provinsi lalu klik pada submenu pengiriman distribusi khusus. Setelah kita masuk ke akun PPHIV Kabupaten Kota, untuk melakukan approval, pilih menu pengiriman distribusi khusus. Klik tombol icon pensil berwarna emas yang artinya persetujuan pengiriman. Lalu pilih status approvalnya menjadi disetujui dan isikan tanggal persetujuannya. Setelah itu klik simpan.
Status approval-nya akan berubah menjadi disetujui dan status pengirimannya menjadi dalam proses. Langkah selanjutnya adalah melakukan kirim barang oleh farmasi provinsi, masuk ke farmasi provinsi, pilih pada submenu pengiriman distribusi khusus. Masuk ke akun farmasi provinsi, ya, kirim barang, masuk pilih dulu menu pengiriman distribusi khusus, klik tombol icon pesawat kertas untuk melakukan kirim barang. Di sini tanggal kirimnya diisikan, lalu nomor suratnya. Nah, ini juga sama. Isikan nomor surat dengan nomor surat bukti barang keluar ataupun SPBK dari Dinas Kesehatan Provinsi yang mengirimkan. Lalu setelah itu catatan pengiriman diisikan bila ada, lalu klik simpan. Nah, pengiriman distribusi khususnya akan berubah status approval-nya menjadi disetujui dan status pengirimannya menjadi sedang dikirim. Nah, untuk melakukan penerimaan, klik tombol icon amplop berwarna kuning yang artinya terima kirim barang. Ini di akun farmasi kabupaten kotanya yang menerima ya. Setelah itu, tanggal terimanya diisikan, catatan bila ada, lalu klik simpan, dan otomatis status approval-nya akan berubah menjadi disetujui, status pengirimannya diterima penuh. Di sini proses distribusi khusus dari provinsi ke kabupaten kota telah selesai. Bapak Ibu, yuk kita kuis. Selanjutnya adalah kuis 9. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di sini untuk masuk ke dalam laman kuisnya. Atau jika berkendala untuk men-scan, Bapak Ibu bisa menuliskan link yang ada di atas sini. Nah, ketika lamannya sudah keluar, nanti jangan lupa masukkan password yang ada di atas ini supaya Bapak Ibu bisa mengakses soal yang ada. Diingatkan lagi bahwa kuis ini merupakan bentuk rekam jejak bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi yang sudah dibahas di sesi 2 ini terkait topik yang barusan Bapak Ibu pelajari. Dan kuis ini wajib dikerjakan oleh semua peserta. Selamat mengerjakan kuis. Hai Bapak Ibu, masih semangat ya belajarnya? Selamat nih, udah sampai di tahap sini, sudah melakukan penugasan yang kesekian kalinya ya. Nah, kali ini kita melakukan penugasan untuk distribusi khusus. Skenario soalnya sudah ada di sini, bisa Bapak Ibu coba. Jadi untuk distribusi khusus ini, kita melakukan skenario distribusi khusus dari kabupaten kota ke layanan. Oleh karena itu, untuk Bapak dan Ibu peserta dari Dinkes Kabupaten Kota, dipersilakan melakukan pengiriman distribusi khusus ARV dan non-ARV ke layanannya. Adapun logistik yang harus dikirimkan disesuaikan dengan yang ada di skenario soal ini ya. 3 barang tersebut dengan kuantitasnya juga disesuaikan pada soal. Nanti untuk tugas Bapak dan Ibu di layanan tinggal melakukan penerimaan dari pengiriman distribusi khusus yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kabupaten kota. Mudah kan soalnya? Silahkan dicoba ya. Nah, supaya Bapak Ibu nggak lupa nih, tadi soalnya apa ya? Silahkan di-download soalnya melalui scan barcode yang ada di samping, atau Bapak Ibu bisa ketik link yang ada di atas ini. Selanjutnya, kalau sudah mengerjakan bagaimana? Seperti biasa, di-upload bukti pengerjaannya supaya ada rekam jejak bahwa Bapak Ibu telah melakukan dan mencoba proses distribusi khusus di SIHA 2.1. Jangan lupa Bapak Ibu scan barcode-nya dulu, lalu dilihat apa
bukti screenshot yang harus dikirimkan. Jika sudah Bapak Ibu buka nih, ketahuan, oh kalau untuk layanan harus screenshot ini, untuk diskes screenshot ini, maka silahkan dilakukan screenshot sesuai dengan soal yang ada, lalu upload screenshot tadi pada link di samping ini ataupun barcode-nya, scan barcode-nya. Nah, gampang ya, silahkan mengerjakan. Dan jangan lupa ini dikerjakannya oleh semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi khusus. Bukan berarti semua penugasan ini dilakukan staf farmasi saja ya, tapi disesuaikan dengan sistematisnya. Kalau distribusi khusus, siapa saja yang harus terlibat, maka pihak yang terlibat itulah yang mengerjakannya. Selamat mencoba.